Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Hendriani dari kelas 2A Kebidanan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas askep neonatus, yaitu pengenalan tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu muntah, gumoh atau regurgitasi, oral thrust, diaperus, seborrhea, bisulan atau furunkel, miliaris, dan obstipasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Vidya Aminin. Di dalam video harus dijelaskan definisi, penata laksanaannya, dan langkah-langkah penata laksanaannya. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, muntah. Muntah sebagai pengeluaran isi lambung melalui mulut. Hal ini terjadi bila lambung terisi penuh oleh cairan dan makanan padat melebihi kapasitas lambung dan terdapat hambatan pengeluaran pintu keluar lambung gastric outlet menuju usus 12 jari. Akibatnya, isi lambung terlempar keluar melalui mulut dengan mekanisme kerja otot lambung secara refleks. Serangan muntah hilang timbul atau terus-menerus akibat gangguan sumbatan usus dengan atau tanpa proses kerusakan usus. Muntah bersamaan sakit merupakan muntah reflektoris. Khusus saat lambung penuh terisi makan atau minum, muntah neonatus bayi dan anak berhubungan dengan kelainan saluran pencernaan yang luas. Karena hampir semua kelainan pencernaan dimulai dan diakhiri muntah, untuk menentukan penyebab muntah selain dengan wawancara dokter yang teliti, juga dilakukan pemeriksaan jasmani yang seksama. Sering dibutuhkan pemeriksaan untuk membantu mencari sebab penyakitnya. Segera bawa anak ke rumah sakit terdekat. Pertolongan pertama adalah dipasang selang dari mulut atau hidung ke lambung untuk mengeluarkan muntahan dan udara di lambung sehingga mengurangi kembung dan pendorongan ke paru-paru. Menghindari muntahan terhisap ke jalan pernapasan juga sekaligus bisa menentukan isi dan warna cairan lambung dan bisa menghitung jumlah cairan yang keluar. Penata laksanaan selanjutnya sangat tergantung penyebab muntah, sumbatan usus total atau sebagian, adanya kebuntuan, penyempitan atau puntiran usus, hernia atau penyakit usus masuk ke usus, dan jepitan hernia. Bisa juga karena sumbatan akibat tidak adanya persyarafan usus pada penyakit Hirschsprung atau karena proses peradangan perut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meringankan keluhan bayi muntah setelah minum ASI. Upayakan posisi kepala bayi lebih tinggi dari tubuhnya saat menyusu. Posisikan tubuhnya tetap tegak setelah menyusu agar bayi dapat lebih mudah bersendawa. Biarkan bayi menyusu dalam keadaan tenang. Hal ini akan mencegah bayi menghisap terlalu banyak udara bersamaan dengan ASI. Biasakan bayi menyusu secukupnya namun lebih sering. Buat bayi sendawa setiap kali habis menyusu. Pastikan pakaian atau popok bayi tidak terlalu ketat. Hindari menggoyangkan bayi atau membuat bayi aktif segera setelah menyusu. Jika bayi sudah cukup besar, posisikan agar ia duduk sekitar 30 menit setelah menyusu. Posisikan kepala bayi sedikit lebih tinggi saat tidur. Teliti kemungkinan bayi muntah setelah minum ASI akibat makanan atau minuman yang dikonsumsi ibu, misalnya susu sapi. Yang kedua yaitu gumoh atau regurgitasi. Gumoh atau regurgitasi adalah keluarnya kembali sebagian susu yang telah ditelan melalui mulut dan tanpa paksaan beberapa saat setelah minum susu. Gumoh adalah keluarnya kembali sebagian susu yang telah ditelan ketika beberapa saat setelah minum susu botol atau menyusui dan dalam jumlah sedikit. Penata laksanaan gumoh, bersikaplah tenang, segera memiringkan badan bayi agar cairan tidak masuk ke paru-paru. Jangan mengangkat bayi yang sedang gumoh karena beresiko cairan masuk ke paru-paru. Bersihkan segera sisa gumoh dengan tisu atau lap basah hingga bersih. Pastikan lipatan leher bersih agar tidak menjadi sarang kuman dan jamur. Segera miringkan badan bayi agar cairan tidak masuk ke paru-paru. Lalu, bersihkan segera sisa gumoh dengan tisu atau lap basah hingga bersih. Pastikan lipatan leher bersih agar tidak menjadi sarang kuman atau jamur.
oral terus. Infeksi saat jamur Candida albicans terakumulasi di dalam mulut. Ini umum terjadi pada bayi, orang dengan defisiensi imunitas, dan mereka yang menggunakan semprotan steroid untuk asma. Pencegahannya itu, tujuan pengobatan candisiasis adalah untuk mengatasi infeksi dan mencegah terjadinya komplikasi. Saat sudah didiagnosis mengalami candidiasis, dokter akan memberikan obat anti jamur sesuai dengan lokasi dan tingkat keparahan infeksi. Obat anti jamur selanjutnya yaitu diaperus, yaitu ruam popok, gugusan kulit kemerahan yang meradang pada bagian bokong. Ruam popok dikaitkan dengan popok basah atau jarang diganti, diare, makanan baru, dan antibiotik. Pengobatannya itu, sebagian besar ruam mulai membaik setelah perawatan rumah selama beberapa hari dengan salep dijual bebas, serta lebih sering mengganti popok. Jika tidak ada perbaikan atau jika demam dan ruam berkembang, kunjungan ke dokter diperlukan. Selanjutnya yaitu ada seborrhea, yaitu suatu kondisi kulit yang menyebabkan bercak, bersisik, dan kulit merah, terutama pada kulit kepala. Kondisi ini juga dapat terjadi pada area yang berminyak di tubuh seperti wajah, dada bagian atas, dan punggung. Perawatannya yaitu pengobatan melibatkan perawatan diri dan sampo, obat, krim, dan lotion. Perawatan berulang kemudian kemungkinan diperlukan. Bisulan atau furunkel adalah benjulan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Bagian tubuh yang paling sering terkena bisul adalah wajah, leher, ketiak, bahu, bokong, dan paha. Selanjutnya yaitu miliariasis, merupakan penyakit kulit lainnya selain iritasi kulit yang sering dialami bayi. Gangguan kulit ini juga dikenal dengan sebutan keringat buntet. Karena bentuknya terlihat berupa bintil-bintil yang terkadang berisi air, miliariasis menimbulkan rasa gatal kulit di sekitarnya memerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.